Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan liturgi kita pakai hari ini adalah liturgi Hari Anak tahun 2220 Gereja Kalimantan Evangelis. Saya undang kita semua berdiri. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit, dan mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui. Engkau telah menyediakan puji-pujian. Kita menyanyi bersama-sama dari pelengkap Injil Jemaat nomor 16 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kami dan kepada saudara juga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saja kita akan menyanyi bersama-sama dari PKJ nomor 242 ayat 1 dan ayat yang kedua. PKJ nomor 242 ayat 1 yang kedua. Seindah siang di sinari terang. Di sinari terang
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami tak bersyukur kepadamu dengan segenap hati karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami minta mengakui segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga sejahtera ini dirasakan oleh seisi rumah. Sebagai seorang anak pun kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu, kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Saya jemput sidang jemaat untuk berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Silakan jemaat dulu. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 19. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah
Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita sambut pembacaan Alkitab kita dengan menyanyi dari Kidung Pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 hingga ayat yang ke-40. Sebelum itu marilah kita meminta kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami, Engkau yang mengaruniakan kami kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, seminggu
kami rindu, kami disapa dan ditegur oleh firman-Mu. Kami yakin karya keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami semua, kami boleh meresponi itu ya Tuhan. Dan hari ini, di hari Minggu yang sungguh berbahagia ini, kami datang kepada Tuhan, membaca, mendengar, bahkan merenungkan sabda Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan memampukan kami semua untuk kami bisa memahami apa maksud Tuhan melewati firman-Mu. Berbicara kepada kami semua ya Tuhan, supaya kami siap dan menyiapkan hati serta pikiran kami dalam mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Perikop Alkitab kita pada pembacaan di hari Minggu ini, yaitu khotbah Petrus, firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Saya percaya bahwa kerinduan kita semua dalam setiap hari hidup kita adalah tuntunan Tuhan atas kehidupan kita sebagai pribadi maupun keluarga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh utusan Tuhan yang Tuhan telah percayakan, ada begitu banyak respon yang tentunya disampaikan atau dirasakan oleh jemaat. Mungkin ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan, ada yang tersinggung, ada yang marah, bahkan ada yang acuh tak acuh, atau merasa tersakiti hatinya oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan terlalu menusuk hatinya, sehingga ada juga orang yang tidak mau lagi ke gereja. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Jika mendengar firman Tuhan yang menusuk hati, merasa bahwa itu adalah singgungan, sindiran, dan lain sebagainya, sehingga menutup diri, bahkan menutup hatinya untuk tidak mau beribadah, tidak mau ke gereja, dan bahkan tidak mau mendengarkan firman Tuhan.
Namun dari sisi yang lain, ada juga yang menerima firman Tuhan itu dengan kerendahan hatinya. Walaupun kedengarannya seperti ada singgungan, seperti ada kemarahan, tetapi orang tersebut menerima itu dengan kerendahan hati karena merasa bahwa inilah suatu teguran dari Tuhan untuk siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam khotbah Petrus, dalam pembacaan kita di pagi hari ini, mau menyatakan 3 hal bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa khotbah Petrus dia menyampaikan dalam ayat yang ke-36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini disampaikan kepada umat Israel. Dan ini diteruskan juga kepada kita semua. Oleh sebab itu, dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, dan termasuk kita semua, ada 3 hal yang Petrus mau sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah pertobatan. Yang kedua adalah taat pada firman. Dan yang ketiga, memberi diri kita diselamatkan. Sidang jemaat Tuhan, ketika suatu kepastian ini didapatkan oleh seseorang, maka muncullah pertanyaan-pertanyaan. Termasuk pertanyaan para peziarah kepada Petrus tentang berita yang dia sampaikan, yang membuat orang-orang terharu. Dan mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ini adalah satu pertanyaan para peziarah kepada Petrus. Dan Petrus berusaha menyingkapkan cara-cara untuk memperoleh keselamatan bagi saudara-saudara yang tentu merasa dirinya berdosa di hadapan Allah. Cara-cara yang disampaikan oleh Petrus adalah, yang pertama adalah bertobat. Kalau kita mendengar kata-kata ini atau istilah ini, maka ini tidak asing lagi di telinga orang-orang Kristen. Kata-kata ini sering diucapkan, tetapi kata bertobat ini sering tidak dipahami sepenuhnya seperti makna Alkitabiah. Bagi bangsa Israel, sidang jemaat Tuhan, pertobatan adalah kembali kepada Allah setelah tersesat. Pertobatan juga adalah penyesalan dan perubahan tingkah laku lahiriah. Artinya kalau kita bertobat, maka yang ada dalam kehidupan kita adalah satu penyesalan.
kita pelajari, jika kita mengamati dan kita renungkan bahwa ada 3 aspek tentang pertobatan. Yang pertama adalah menyadari bahwa diri sendiri sebagai orang yang berdosa. Jadi kalau kita mau bertobat datang kepada Tuhan, maka kita sampaikan bahwa kita sadar bahwa ternyata diri kita ini adalah orang yang berdosa. Kita harus menyadari siapa diri kita. Yang kedua, menyadari akan perbuatan dosa. Kalau kita mau menyaksikan kehidupan kita, sampai apa yang kita lakukan yang terkecil sekalipun, perbuatan dosa yang kita lakukan, mungkin kita tidak bisa dapat menyaksikan itu di depan semua orang, tapi kita bisa menyampaikan itu di hadapan Tuhan karena kita menyadari akan dosa-dosa kita. Karena kita telah berbuat dosa, maka kita harus menyadari itu dan berbalik kepada Tuhan. Yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatan dosa. Terkadang kita datang kepada Tuhan hari ini, kita bertobat. Tetapi sesungguhnya tidaklah sungguh-sungguh kita datang pada Tuhan untuk melakukan pertobatan. Karena pada kemudiannya ternyata masih juga melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan bahwa ternyata kita memahami tentang pertobatan adalah kita tidak memahaminya dan memaknainya secara alkitabiah. Kita asal-asalan saja, kita ikut-ikutan saja. Orang di sana bertobat, kita bertobat. Tidak sungguh-sungguh dari hati kita, dari kehidupan kita. Nah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua adalah taat pada firman. Selain pertobatan dikatakan di sana, kita harus taat pada firman. Siapa firman itu? Firman itu adalah Yesus sendiri. Taat kepada Dia yang memberikan kita kehidupan. Bagaimana cara kita mau taat kepada Dia? Tentu kita sudah tahu bersama. Kita harus melakukan kehendak-kehendak firman dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sebagai jemaat Tuhan, memberi diri kita untuk diselamatkan. Ini adalah satu berita yang disampaikan oleh Petrus bahwa kita harus memberi diri kita untuk diselamatkan. Bagaimana kita memberi diri kita untuk diselamatkan? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Keselamatan akan dikaruniakan kepada kita jika kita memberi diri kita dibaptis. Kita membuka hati kita untuk bisa dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kita memperoleh keselamatan. Sidang jemaat Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bagi orang yang masih jauh. Siapa orang yang masih jauh? Orang-orang yang belum mengenal Kristus.
mengenal Kristus kita panggil. Kita beritakan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam kehendak-kehendaknya. Dan kita nyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Masa-masa sekarang ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Di masa pandemi ini, corona ini melanda seluruh dunia, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku setiap dosa-dosa kita, menghilangkan kesombongan, menghilangkan keangkuhan, menghilangkan sikap egois, menghilangkan sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan bukanlah sesuatu yang hina, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan artinya kita membawa kehidupan kita di hadapan Tuhan supaya kita ditahirkan oleh Tuhan, memasuki sesuatu yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Firman-Mu telah dimeteraikan bagi kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan kami ini. Karena ternyata Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kehidupan kami. Kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Di hari Minggu ini ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa yang kami lakukan, melewati pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami akan selalu memberi diri kami kepada Tuhan dalam tugas dan pelayanan kami. Ya Bapa di dalam Kerajaan surga, di hari Minggu ini ya Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua, memberkati setiap kehidupan pribadi kami, rumah tangga kami, kepala dalam rumah tangga kami. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka bisa membawa keluarga mereka kepada Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan berkati, sehingga dari pekerjaan mereka, dari apa yang mereka kerjakan, memberikan hasil yang baik untuk mencukupi setiap kebutuhan rumah tangga mereka. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kepada istri, kepada ibu, biarlah Tuhan Engkau memberkati juga. Berikan hikmat sehingga boleh menjadi ibu rumah tangga yang baik,
dalam kehidupan rumah tangga, mampu mengelola setiap apapun dalam rumah tangga mereka masing-masing, ya Tuhan. Berkati dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Begitupun dengan anak-anak kami, Tuhan berkati anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, pendidikan. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih-Nya kepada Tuhan. Anak-anak kami yang dalam pendidikan boleh berhasil karena campur tangan Tuhan. Diberkatilah setiap pelayanan kami, ya Tuhan. Pelayanan gereja-gereja Tuhan. Teristimewa Gereja Kalimantan Evangelis, mulai dari tingkat sinode, resort hingga ke jemaat-jemaat. Biarlah para pelayan Tuhan yang Tuhan telah percayakan dimampukan, dikuatkan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang boleh kami alami. Ini semua karena seizin Tuhan. Kami percaya akan indah pada waktunya. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang percaya. Dan kami semua dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Pemerintah kami, biarlah pemerintah kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk bisa melayani kami masyarakat, untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan. Diberkatilah para janda, duda, anak yatim piatu, orang terlantar, orang tertindas, orang yang ditimpa bencana alam, bahkan siapapun mereka ya Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan, hiburkan mereka, cukupkan apa yang jadi kebutuhan mereka. Ya Bapak, program gereja kami, teristimewa program gereja Kalimantan Evangelis Immanuel Barongsai itu, apapun program kami ya Tuhan, biarlah itu boleh kami laksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapak, dalam kerajaan surga yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang di rumah mereka masing-masing, Tuhan tolong mereka Tuhan, jaga pelihara senantiasa kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pelayanan yang baik, mereka mendapatkan obat yang baik, agar tubuh mereka boleh sehat kembali dan beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami naikkan di dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang saat ini kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan. Mari kita mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suara
sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk melayani Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi dari PKJ nomor 268 ayat 1 sampai persembahan selesai dijalankan. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibadah hari Minggu telah selesai. Saya jemput sidang jemaat untuk berdiri menerima pemutusan dan berkat. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukan panggilan pelayanan dengan ketulusan hati dan motivasi
di tengah keluarga, masyarakat dan bangsa dengan bijaksana sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.